Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Tri. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. 2. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Baik, kita akan mulai dengan pengertian diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Biasanya diagram garis ini menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan. Contohnya, data jumlah siswa dalam 1 tahun, data banyaknya penjualan dalam 1 tahun, dan lain sebagainya. Diagram garis juga hampir sama dengan diagram batang yang memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Pada sumbu datar biasanya dalam diagram garis itu berisi waktu, dan pada sumbu tegak biasanya berisi data. Nah, sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan contoh berikut. Disajikan data jumlah pengunjung perpustakaan selama 6 bulan. Nah, seperti ini datanya. Lalu kita akan coba untuk membuat diagram garis dari data yang telah disajikan ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita buat dahulu 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Pada sumbu datar ini kita isi dengan bulan, dan pada sumbu tegak kita isi dengan jumlah pengunjung. Kita masukkan data yang ada dalam tabel bulan ini, kita masukkan di bagian sumbu datar. Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk jumlah pengunjung kita lihat di sini, yang paling sedikit adalah 150 dan paling besar banyak adalah 500. Jadi kita bisa ambil dari kelipatan 50 ya. Nah, di sini kita bisa mulai dari 100 di sini, 200, 300, 400, 500. Jadi dalam satu kotak ini kita anggap 50 ya, tapi tidak ditulis semua dari 50, bisa langsung 100, 200, 300, 400, dan 500. Selanjutnya kita lihat datanya. Di sini dari bulan Januari jumlah pengunjung 300, kita lihat Januari pengunjung 300, kita beri titik. Kemudian Februari jumlah pengunjung 400, kita beri titik di 400. Selanjutnya Maret jumlah pengunjung 500, kita beri titik juga di bulan Maret ini di 500. Kemudian April sebanyak 200 orang di sini ya, April 200, beri titik. Lalu Mei 350 orang di sini, Mei 350 berarti ada di antara 300 dan 400 di tengah-tengah ya di sini jadinya. Kita beri titik. Kemudian Juni 150. Juni 150 berarti di antara 100 dan 200 di tengah-tengahnya di sini, kita beri titik. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah dengan menghubungkan, memberi garis yang menghubungkan titik-titik ini ya. Kita beri garis titik-titik yang ini sudah kita buat ini, kita beri garis untuk menghubungkannya ya. Seperti ini. Nah, sudah jadi diagram garis dari data jumlah pengunjung perpustakaan selama 6 bulan ini. Selanjutnya kita akan coba untuk belajar membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, berikut telah disajikan diagram garis data hasil penjualan mobil dealer Maju Terus Banten. Kita akan belajar untuk membacanya ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa banyak mobil yang terjual pada tahun 2020? Kita lihat pada diagram garis di tahun 2020, titiknya berada di sini ya. Ini ternyata di antara 300 dan 400. Jadi penjualan mobil pada tahun 2020 adalah sebanyak 350. Selanjutnya, berapa banyak penjualan mobil selama 3 tahun pertama? 3 tahun pertama berarti dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Di 2015 kita lihat titik berada di angka 300. Lalu di tahun 2016 berada di angka 200. Jadi kita tambahkan
Dan di tahun 2017 titiknya berada di angka 400. Kita jumlahkan 300 ditambah 200 ditambah 400 sama dengan 900 mobil. Selanjutnya pertanyaannya adalah pada tahun berapakah penjualan mobil paling banyak? Kita bisa lihat diagram garis yang telah disajikan, titik yang paling tinggi puncaknya adalah ada di tahun sini ya, di 2019. Jadi penjualan mobil paling banyak terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun berapakah penjualan mobil paling sedikit? Nah, sama ya, hampir sama dengan yang pertanyaan sebelumnya. Kita lihat diagramnya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah penjualan paling sedikit, maka kita lihat di diagram garis ini di manakah titik terendah. Nah, sini kita lihat ya, titik terendahnya ada di tahun 2018. Jadi jumlah penjualan mobil paling sedikit terjadi pada tahun 2018. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.